Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dosen, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Haikal Muhammad, mahasiswa dari program studi hukum Universitas Cyber Muhammadiyah Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Kalau kita mendengar kata korupsi, pasti sudah tidak asing kan? Hampir setiap tahun, bahkan setiap bulan kita sering melihat berita tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat, kepala daerah, anggota dewan, atau pihak-pihak tertentu yang memiliki jabatan dan kewenangan. Korupsi menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia karena dampaknya tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, termasuk dengan membentuk KPK dan memperkuat aturan hukum, kenyataannya kasus korupsi masih sering terjadi. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana hukum di Indonesia diterapkan dalam menangani kasus korupsi, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian korupsi, dasar hukum yang digunakan untuk memberantas korupsi, lembaga yang berperan dalam penanganannya, contoh kasus korupsi, serta tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk bagian pembahasannya, yang ke-1, apa itu pengertian korupsi? Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan korupsi. Secara sederhana, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, dan atau wewenang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi tidak hanya berupa pencurian uang negara, korupsi juga bisa berupa suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan dana, pemerasan, dan berbagai tindakan lain yang menyebabkan kerugian negara. Korupsi sering disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampaknya sangat luas. Bukan hanya merugikan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, pembahasan yang kedua, saya akan membahas dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam pemberantasan korupsi, Indonesia memiliki beberapa aturan hukum yang menjadi landasan utama. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya. Selain itu, ada juga Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengatur tugas dan kewenangan lembaga tersebut. Kemudian terdapat KUHP
KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum secara pidana yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk menindak pelaku korupsi. Nah, poin yang ketiga saya akan membahas lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi. Dalam proses pemberantasan korupsi, ada beberapa lembaga yang memiliki peran penting. Pertama adalah Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kedua adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam proses penuntutan dan beberapa kasus tertentu juga melakukan penyidikan. Ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang merupakan lembaga independen dan secara khusus dibentuk untuk menangani kasus korupsi. KPK memiliki peran yang cukup besar karena dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta berbagai upaya pencegahan korupsi. Melalui kerjasama antara lembaga tersebut, diharapkan proses pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif. Nah, untuk pembahasan yang keempat, saya akan mencontohkan kasus korupsi di Indonesia. Contohnya adalah, contoh kasus korupsi di Indonesia. Saya akan membahas terlebih dahulu. Untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, kita bisa melihat berbagai kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah penyalahgunaan anggaran pemerintah dalam kasus seperti ini. Pelaku memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui praktik suap, penggelembungan anggaran atau markup, proyek fiktif maupun penyalahgunaan dana bantuan. Misalnya, dalam kasus korupsi bantuan sosial, dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat itu menjadi dirugikan. Dalam sudut pandang hukum, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena terdapat penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Kasus seperti ini biasanya diproses mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya diputus oleh hakim di pengadilan. Nah, poin yang kelima, pendapat para ahli. Banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan menangkap dan menghukum pelakunya saja. Profesor Romli misalnya berpendapat bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui dua cara sekaligus, yaitu penindakan dan pencegahan. Artinya, selain memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku pemerintah juga harus memperbaiki sistem birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Mahfud MD juga pernah menyampaikan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan status sosial, jabatan maupun kekuasaan seseorang. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama
dari semua pihak, bukan hanya aparat penegak hukum. Poin keenam, tantangan dalam penegakan hukum korupsi. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah masih adanya budaya korupsi di beberapa lingkungan birokrasi. Yang kedua adalah kemungkinan adanya pengaruh politik yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Yang ketiga adalah rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Selain itu, modus korupsi saat ini juga semakin berkembang dan semakin rumit, sehingga proses pembuktiannya menjadi lebih sulit. Belum lagi adanya praktik kolusi dan nepotisme yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Untuk poin ketujuh, yang terakhir, penerapan hukum dan dampaknya bagi masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Pertama, dapat memberikan efek jera sehingga orang lain berpikir 2 kali sebelum melakukan korupsi. Ketiga, dapat menciptakan pemerintah yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, ketika anggaran negara dikelola dengan baik tanpa korupsi, maka pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga akan berjalan lebih normal atau optimal. Karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya. Sebagai kesimpulan dan juga penutup, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memberikan dampak besar terhadap negara dan masyarakat. Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai aturan hukum dan lembaga yang bertugas memberantas korupsi seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Namun, dalam praktiknya masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari budaya korupsi, pengaruh politik, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan memberikan hukuman kepada pelaku. Dibutuhkan juga upaya pencegahan, pendidikan anti korupsi, transparansi dalam pemerintahan, serta dukungan dari seluruh masyarakat. Harapannya dengan kerja sama semua pihak, penegakan hukum terhadap tindakan pidana korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih serta berkeadilan. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.